Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Bagaimana kabarnya anak-anak ustadzah yang solih dan solihah hari ini? Ustadzah doakan anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Meskipun kita belajar dari rumah hari ini, kita tidak boleh kalah semangatnya dengan anak-anak yang belajar di sekolah. Hari ini kita akan belajar mengenai sampah organik dan sampah non-organik. Nah, apa sih sampah itu? Kira-kira sampah itu apa ya anak-anak ya? Ustazah akan jelaskan. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak bisa digunakan lagi, namun bisa diolah kembali. Nah, tidak bisa kita gunakan tetapi tetap bisa diolah. Kira-kira sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Yang pertama kita akan membahas mengenai sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai, atau mudahnya dia mudah membusuk tanpa bantuan manusia. Nah, sampah organik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, sampah organik basah. Sampah organik basah adalah sampah organik yang banyak mengandung air. Sampah organik basah contohnya adalah sisa sayur, kulit pisang, buah yang busuk, kulit bawang, nasi, bangkai hewan, kotoran hewan, dan sejenisnya. Kemudian jenis yang kedua yaitu sampah organik kering. Sampah organik kering adalah sampah organik yang sedikit mengandung air. Contoh sampah organik misalnya kayu, ranting pohon, kayu dan daun-daun kering. Itu merupakan contoh dari sampah organik kering. Selanjutnya, manfaat dari sampah-sampah organik. Nah, tentunya meskipun dia sudah menjadi sampah, tentunya masih memiliki manfaat. Apa ya manfaatnya ya? Yaitu yang pertama untuk kompos atau pupuk organik, pupuk yang digunakan untuk tumbuhan. Kemudian yang kedua, untuk tambahan pakan ternak. Yang ketiga, sampah organik dapat diubah menjadi biogas atau gas alam. Selanjutnya yang kedua yaitu sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di dalam tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena sampah anorganik tergolong zat yang sulit terurai dan sampah itu akan tertimbun dalam tanah dalam waktu lama. Nah, sampah anorganik ini mudahnya susah terurai oleh tanah dan dia akan mencemari lingkungan apabila sudah tertimbun sudah terlalu lama. Nah, contoh sampah anorganik yaitu yang pertama bungkus makanan, yang kedua botol air mineral, yang ketiga kaleng minuman. Nah, bungkus makanan, botol air mineral yang susah terurai biasanya terbuat dari plastik. Manfaat sampah-sampah anorganik, meskipun mereka sulit terurai, mereka juga memiliki manfaat. Manfaat sampah-sampah anorganik yaitu bisa diolah kembali menjadi kerajinan tangan, pot tanaman, tempat pensil, dan lain-lain. Nah, sebelum kita buang, kita bisa mengolahnya menjadi berbagai kerajinan tangan, seperti dijadikan pot tanaman, tempat pensil, dan lain sebagainya. Nah, tugas hari ini yaitu silakan dibuka buku tema 3C halaman 19 bagian Ayo Mengamati. Ustazah tunggu ya. Sekian materi yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Ustazah ucapkan jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.